Saya pernah berpikir bahwa mencintai lelaki lain adalah dosa besar yang tak termaafkan, sampai hari itu tiba dan segalanya berubah dalam sekejap. Saya menolaknya di aplikasi kencan dengan kalimat dingin yang bahkan saya sendiri tak sanggup membacanya lagi. Dan kini, 2 tahun kemudian, dia berdiri di depan saya sebagai mentor magang di kantor tempat saya bekerja, Arga Pradipta, pria yang dulu saya sakiti tanpa wajah. Nama saya Rea Mahendra, 24 tahun, lahir dan besar di pinggiran Jakarta. Keluarga saya sederhana, ayah buruh bangunan, ibu penjahit keliling. Sejak kecil saya diajarkan bahwa laki-laki harus menyukai perempuan, menikah, punya anak, dan hidup sesuai aturan agama yang kami anut. Saya patuh. Saya berusaha. Tapi setiap malam, saat lampu kamar dimatikan, saya berbohong pada diri sendiri bahwa perasaan yang menggeliat di dada ini hanya AC sementara. Saat kuliah semester akhir, saya akhirnya menyerah pada rasa penasaran. Saya mengunduh aplikasi kencan gay itu diam-diam, jantung berdegup kencang seolah sedang melakukan kejahatan. Profil saya sederhana, oto wajah buram, bio hanya bertuliskan diskret, serius. Tak lama, pesan masuk dari akun bernama Arga. Otonya jelas, senyum hangat, mata tajam, kulit sawo matang khas anak Bali. Bionya, cari teman ngobrol dulu, sisanya mengalir. Kami mengobrol selama berminggu-minggu. Dia lucu, cerdas, sabar menjawab setiap pertanyaan konyol saya. Dia tahu saya takut, tahu saya masih bergulat dengan rasa bersalah. Dia tak pernah memaksa. Tapi suatu malam, setelah saya cerita panjang lebar tentang ketakutan saya akan neraka, dia mengetik, "Rea, aku suka kamu. Bukan hanya ngobrol. Aku ingin ketemu." Jantung saya hampir copot. Saya membayangkan ibu menangis, ayah marah, tetangga menggunjing, teman-teman menjauh. Saya panik. Saya balas dengan kalimat yang sampai sekarang masih menghantu saya, "Ma, aku nggak gay. Aku cuma penasaran. Jangan chat lagi." Lalu saya blokir dia, hapus aplikasi, dan berjanji pada Tuhan bahwa saya akan berubah. 2 tahun berlalu. Saya lulus kuliah, melamar kerja kemana-mana, akhirnya diterima magang di sebuah agensi kreatif ternama di Bilangan Sudirman. Hari pertama masuk kantor, saya deg-degan. Ruangan open space, dingin, orang-orang muda berpakaian rapi tapi santai. Saat sesi perkenalan tim, supervisor saya memperkenalkan Creative mentor yang akan membimbing para magang. "Tim ini Mas Arga Pradipta, Associate Creative Director kita yang baru pulang dari Singapura." Saya membeku. Dia masuk ruangan dengan senyum profesional, kemeja putih digulung sampai siku, celana chino krem, rambut sedikit lebih pendek dari Oto dulu. Matanya menyapu ruangan lalu berhenti pada saya. Sekilas saja, tapi saya tahu dia mengenali saya. Pupilnya melebar sesaat, lalu kembali tenang. Dia mengangguk sopan pada semua orang, termasuk saya, seolah kami tak pernah saling kenal. Sepanjang hari itu saya berusaha menghindar. Tapi takdir ternyata kejam. Saat pembagian mentor, nama saya dipanggil bersamaan dengan namanya. Rea Mahendra akan dibimbing langsung oleh Mas Arga. Saya ingin menangis di tempat. Bagaimana mungkin? Dari sekian banyak orang, mengapa harus dia? Pulang kantor, saya duduk di kamar kos sempit di Tebet, menatap langit-langit. Rasa bersalah yang selama 2 tahun saya kubur, kini bangkit kembali. Saya ingat betapa kasarnya saya dulu. Saya ingat dia pernah bilang bahwa dia juga pernah ditolak berkali-kali, tapi kata-kata saya pasti yang paling menyakitkan karena selama berminggu-minggu dia sudah membuka hati. Malam itu saya tak bisa tidur. Saya membuka laptop, mencari nama dia di LinkedIn, Instagram, apa saja. Ternyata dia memang sukses, pernah kerja di agensi besar di Singapura, memenangkan beberapa penghargaan, pulang ke Jakarta karena ingin membangun tim lokal yang lebih inklusif.
Di salah satu postingannya, dia menulis, kedua kalinya aku pulang kampung, kali ini untuk membuktikan bahwa cinta itu selalu punya jalan. Saya menutup laptop, dada sesak. Besok saya harus bertemu dia lagi. Dan kali ini saya tak bisa lari. Pagi berikutnya, saya datang lebih awal, berharap bisa menghindar. Tapi Arga sudah ada di meja kerjanya, sedang menyiapkan briefing. Dia menoleh saat saya lewat, tersenyum tipis. Pagi, Rea. Kita mulai jam 9 ya, di meeting room kecil. Saya hanya mengangguk kaku. Di ruang meeting kecil itu hanya ada kami berdua. Dia membuka laptop, menjelaskan proyek pertama, kampanye sosial untuk brand minuman tentang toleransi dan keberagaman. Ironis sekali. Dia berbicara dengan tenang, suaranya masih sama seperti di chat dulu, rendah, hangat, tapi kini ada lapisan dingin yang tak bisa saya abaikan. Rea, saya harap kamu bisa terbuka selama magang ini, katanya tiba-tiba, tanpa menatap saya. Ide bagus hanya lahir dari kejujuran. Saya menelan ludah. Iya, Mas. Hari-hari pertama berlalu dengan canggung. Saya berusaha profesional, tapi setiap kali mata kami bertemu, saya teringat kata-kata kasar saya dulu. Dia tak pernah membahas masa lalu, tapi saya yakin dia ingat. Cara dia kadang diam sesaat saat saya bicara, cara dia menatap saya sedikit lebih lama, semua itu membuat saya gelisah. Suatu sore, hujan deras mengguyur Jakarta. Kantor sudah sepi, hanya tinggal beberapa orang lembur. Saya masih duduk di meja, merisi moodboard yang dia tolak 3 kali. Arga lewat, membawa 2 gelas kopi. Dia meletakkan satu di depan saya. Kopi hitam, gak pakai gula. Masih suka begitu kan? Saya terkejut. Dia ingat. Terima kasih, Mas, gumam saya. Dia duduk di kursi sebelah, menatap layar saya. Moodboardnya sudah lebih baik. Tapi masih kurang emosi. Coba kamu ceritakan apa yang kamu rasakan saat membayangkan kata toleransi. Saya diam bagaimana saya jawab. Toleransi yang saya beri pada diriku sendiri saja masih setengah hati. Dia melanjutkan pelan, 2 tahun lalu, seseorang pernah bilang padaku bahwa dia nggak gay, cuma penasaran. Dan itu sakit. Tapi aku belajar bahwa orang kadang butuh waktu untuk jujur pada dirinya sendiri. Jantung saya berhenti berdetak sesaat. Dia akhirnya bicara. Mas Arga, kata saya lirih, suara hampir hilang. Dulu aku takut. Aku nggak tahu harus gimana. Dia menghela napas panjang. Aku nggak minta maafmu, Rea. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku nggak benci kamu. Tapi aku juga nggak akan berpura-pura bahwa itu nggak pernah terjadi. Kami diam beberapa saat, hanya suara hujan di luar. Lalu dia bangkit. Besok kita presentasi ke klien. Istirahat ya. Sejak malam itu hubungan kami berubah sedikit. Masih canggung tapi ada ruang untuk bernapas. Dia tetap tegas sebagai mentor, tapi kadang ada senyum kecil saat saya berhasil membuat ide bagus. Saya mulai berani bertanya, mulai berani menunjukkan sisi saya yang sebenarnya. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu hari, saat saya membuka email kantor, saya melihat undangan meeting dengan nama klien baru, Harmoni Sejahtera, perusahaan milik ayah saya teman SMA yang sangat religius. Dan topik kampanye baru adalah keluarga bahagia sesuai Itrah. Saya tahu ini akan jadi mimpi buruk. Presentasi kampanye toleransi berjalan sukses. Klien puas, tim mendapat pujian, dan untuk pertama kalinya Arga menepuk pundak saya di depan semua orang. Kerja bagus, Rea, katanya. Senyumnya tulus, dan saya merasa dunia sedikit lebih ringan. Tapi seminggu kemudian, brie baru datang. Klien ingin kampanye tentang nilai keluarga tradisional yang menekankan pernikahan laki perempuan sebagai satu-satunya bentuk keluarga ideal. Arga membaca brie itu di ruang meeting, alisnya berkerut dalam.
Ini bertentangan dengan nilai agensi kita, katanya tegas pada direktur. Kita pernah menandatangani komitmen inklusitas. Direktur menghela napas. Arga, ini klien besar. Kita nggak bisa menolak begitu saja. Kita lembutkan saja pesannya. Arga menatap saya sekilas. Saya tahu dia sedang memikirkan saya, magang yang masih takut mengakui diri sendiri di depan dunia. Malam itu, kami lembur berdua menyusun strategi. Suasana tegang. Akhirnya Arga berkata, "Rea, kamu mau ikut proyek ini?" Saya ragu. Di satu sisi, saya takut. Di sisi lain, saya tak ingin mengecewakan dia lagi. Aku ikut, Mas. Tapi aku nggak nyaman dengan pesan yang terlalu kaku. Dia tersenyum tipis. Bagus. Kita cari cara agar pesan tetap jujur tapi nggak menyakiti. Kami bekerja sampai larut. Di tengah malam, saat hanya tinggal kami berdua, Arga bercerita tentang masa kecilnya di Bali. Bagaimana dia tahu dirinya berbeda sejak bagaimana keluarganya menerima dengan susah payah, bagaimana dia pernah diusir dari kos karena tetangga curiga. Air matanya jatuh pelan saat bicara soal ibunya yang akhirnya memeluknya sambil menangis. "Nak, selama kamu bahagia dan gak menyakiti orang, ibu tak sayang." Saya mendengar dengan dada sesak. Saya belum pernah cerita pada siapapun, bahkan pada diri sendiri sepenuhnya. Tapi malam itu, saya akhirnya bicara. Saya cerita tentang doa-doa malam saya yang memohon disembuhkan, tentang rasa bersalah setiap kali melihat lelaki yang saya sukai, tentang ketakutan saya akan neraka. Arga mendengarkan tanpa menghakimi. Saat saya selesai, dia meraih tangan saya pelan. "Rea, Tuhan yang aku kenal gak sekejam yang kamu bayangkan. Dia ciptakan kamu apa adanya." Saat itu untuk pertama kalinya, saya merasa dilihat, benar-benar dilihat. Kami semakin dekat. Kopi bersama jadi rutinitas, pulang bareng naik Transjakarta, kadang mampir makan bakso pinggir jalan. Dia tak pernah memaksa apapun, tapi tatapannya semakin lembut. Saya mulai berani bermimpi, mimpi yang dulu saya kubur dalam-dalam. Tapi mimpi itu mulai retak saat saya mendapat telepon dari ibu. "Rea, akhir pekan ini pulang ya. Ada yang mau diperkenalkan. Anak teman ibu, cantik, solehah." Saya tahu ini kode untuk perjodohan. Saya menolak halus, tapi ibu bersikeras. "Kamu sudah 24, Nak. Jangan terlalu pilih-pilih." Saya cerita pada Arga. Dia diam lama, lalu berkata pelan, "Kamu harus memilih, Rea. Antara hidup untuk orang lain atau untuk dirimu sendiri." Saya tahu dia benar. Tapi saya belum siap. Konflik meledak saat presentasi ke klien Harmoni Sejahtera. Kami memutuskan menyisipkan pesan subtil tentang berbagai bentuk keluarga yang bahagia, termasuk ilustrasi keluarga dengan dua ayah yang sedang tertawa bersama anak. Klien marah besar. "Ini apa maksudnya?" teriak direktur klien. "Kami ingin nilai tradisional, bukan propaganda." Arga membela dengan tenang tapi tegas. "Pak, kebahagiaan keluarga nggak cuma satu bentuk. Anak yang tumbuh dengan cinta akan jadi manusia baik, dari manapun cintanya berasal." Ruangan hening. Direktur kami gelisah. Akhirnya klien bangkit dan pergi, mengancam membatalkan kontrak. Selepas meeting, direktur memanggil Arga ke ruangannya. Saya menunggu di luar dengan jantung berdebar. 1 jam kemudian Arga keluar, wajahnya datar. "Aku diminta mengundurkan diri," katanya pelan. "Mereka bilang aku terlalu berani untuk klien konservatif." Saya terkejut. "Mas, ini salahku juga. Aku yang setuju ide itu." Dia tersenyum pahit. "Bukan salah siapa-siapa, Rea. Ini konsekuensi dari berdiri di sisi yang benar." Malam itu, kami duduk di taman dekat kantor. Hujan rintik-rintik. Arga bicara dengan suara bergetar. "Aku lelah, Rea.
Aku lelah berjuang sendirian. Saya memegang tangannya. Kamu nggak sendirian lagi. Dia menatap saya lama, lalu mendekat. Bibir kami bertemu pelan, ciuman pertama, penuh rasa takut dan lega sekaligus. Dunia seolah berhenti. Hanya ada suara hujan dan detak jantung kami. Tapi kebahagiaan itu singkat. 2 hari kemudian, foto kami berciuman di taman, entah diambil siapa, beredar di grup WhatsApp internal kantor. Seseorang menyebarkan dengan cap Tioni ini alasan klien kabur. Keesokan harinya, saya dipanggil mereka menyarankan saya mengundurkan diri agar tidak memperburuk situasi. Saya menolak. Saya akhirnya berani bicara lantang untuk pertama kalinya, saya nggak malu dengan siapa saya. Tapi tekanan datang dari rumah. Ibu menelepon menangis. Entah bagaimana Otto itu sampai ke tangan teman ayah. Rea, kamu bikin malu keluarga. Pulang sekarang juga. Saya pulang ke rumah di pinggiran. Ayah tak bicara, hanya menatap saya dengan mata penuh kekecewaan. Ibu menangis berhari-hari. Adik perempuan saya yang masih sematak berani menatap saya. Arga menelepon berkali-kali, tapi saya tak angkat. Saya merasa semua ini salah saya. Jika saya tak menolaknya dulu, jika saya lebih berani dari awal, mungkin cerita kami takkan sesakit ini. Seminggu saya mengurung diri di kamar. Arga terus mengirim pesan, Rea, bicara dong. Aku khawatir. Akhirnya saya balas, Mas, mungkin kita harus berhenti. Aku nggak kuat lihat keluargaku hancur gara-gara aku. Dia langsung datang ke rumah saya malam itu juga, meski hujan deras. Dia berdiri di depan pagar, basah kuyup, memohon ibu mengizinkan masuk. Ibu awalnya menolak, tapi akhirnya luluh melihat Arga bersujud meminta maaf atas semua kekacauan. Di ruang tamu yang sunyi, Arga bicara pada ayah dan ibu saya dengan tenang tapi penuh hormat. Dia cerita tentang perjuangannya sendiri, tentang ibunya di Bali yang akhirnya menerima, tentang keyakinannya bahwa Tuhan Maha Pengasih. Dia tak memaksa, hanya berkata, saya mencintai anak bapak ibu. Dan saya ingin membuktikan bahwa cinta ini bisa membawa kebaikan, bukan malapetaka. Ayah diam lama. Lalu untuk pertama kalinya bicara, kalian masih muda. Kalian yakin ini bukan hanya nafsu sesaat? Arga menjawab tegas, saya sudah 30 tahun, Pak. Saya tahu bedanya nafsu dan cinta. Malam itu Arga pulang, tapi benih harapan tertanam. Hari-hari berikutnya, saya mulai bicara jujur pada keluarga. Saya cerita tentang rasa sakit yang saya pendam bertahun-tahun, tentang doa-doa saya yang tak pernah dijawab penyembuhan, tentang betapa saya tetap ingin jadi anak yang membanggakan mereka. Ibu mulai mendengarkan. Ayah masih diam, tapi tak lagi marah. Arga tak menyerah. Dia mengirim makanan kesukaan ibu, mengajak adik saya jalan-jalan ke museum, membantu ayah memperbaiki atap rumah yang bocor. Perlahan dinding mulai runtuh. Suatu malam, ayah memanggil saya ke teras. Nak, ayah nggak bilang paham. Ayah cuma bilang kalau kamu bahagia dan tetap sholat, tetap jadi orang baik, ayah akan belajar menerima. Air mata saya jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasa bebas. 3 bulan kemudian, Arga mendapat tawaran mendirikan agensi kreatif kecilnya sendiri, fokus pada kampanye sosial dan inklusitas. Dia mengajak saya bergabung sebagai partner junior. Kami mulai dari nol, tapi penuh semangat. Keluarga saya belum sepenuhnya menerima, tapi ibu mulai tersenyum saat Arga datang, ayah mulai mengajaknya ngobrol tentang sepak bola, adik saya memanggilnya Mas Arga dengan malu-malu. Suatu sore, kami pulang ke Bali bersama untuk pertama kalinya. Ibu Arga memeluk saya erat begitu pintu dibuka. Akhirnya anakku bawa pulang orang yang dia ceritakan bertahun-tahun, katanya sambil menangis bahagia. Malam itu, kami duduk di tepi pantai Sanur, angin laut membelai wajah. Arga memegang tangan saya erat.
Dulu aku pernah berpikir bahwa penolakanmu adalah akhir dari segalanya, katanya pelan. Ternyata itu cuma awal dari cerita kita. Saya tersenyum, air mata mengalir. Karena aku buat kamu menunggu lama. Dia menggeleng. Cinta yang tulus selalu sabar. Kami berciuman di bawah langit senja Bali yang merona jingga, tanpa takut lagi. Di depan kami, laut tenang membentang seperti hidup yang akhirnya menemukan damainya. Saya pernah mengira bahwa mencintai lelaki lain akan menghancurkan segalanya. Ternyata justru dengan mencintai dia secara utuh, saya menemukan diri saya yang sesungguhnya, dan keluarga yang belajar mencinta dengan cara baru. Kisah kami mungkin tak sempurna. Masih ada tatapan sinis dari tetangga, masih ada keraguan di hati ayah sesekali. Tapi kami punya satu sama lain dan itu sudah cukup untuk melangkah terus. Di Jakarta, di Bali, dimanapun cinta kami tumbuh pelan tapi pasti, seperti pohon beringin yang akarnya menancap kuat meski badai pernah mengguncang. Dan saya tahu, selama ada Arga di sisi saya takkan pernah menolak cinta lagi.